Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita telah sama-sama bertawasul, yang terutama yaitu kepada para guru kita. Karena dengan kita bertawasul kepada para tuan guru kita, itu salah satu perwujudan daripada menjunjung tinggi adab kepada para tuan guru. Karena dengan adanya jasad beliau di permukaan bumi ini, maka bisa sampailah keterangan ilmu itu kepada kita. Tapi bukan berarti kita mengkultuskan para tuan guru, tidak, sebatas menjunjung tinggi adab. Karena adab lebih duluan daripada ilmu. Dan insya Allah dengan ketulusan, keikhlasan dan penyerahan yang benar kepada Allah, apapun yang kita kalamkan, apapun yang kita lantunkan dan kita bacakan tadinya, dari mulai tawasul, Fatihah hingga kepada doa, yaitu kalimah-kalimah Al-Quran, insya Allah akan disampaikan oleh baginda Rasulullah berhadapan langsung kepada Allah dan disampaikan kepada yang hak yang kita tuju. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada malam hari ini seperti biasanya kita berkumpul kembali, dan alhamdulillah ini tanggal 18 ya, dan tanggal 18. Dan insya Allah beberapa hari ke depan kita akan memasuki yang namanya Lebaran Haji atau Idul Adha. Nah, Lebaran Haji Idul Adha ini seperti kebiasaan kita di desa-desa dan di kampung-kampung kita ini, tentunya melaksanakan yang namanya kurban. Kurban ini seperti biasa tentunya dari satu orang untuk satu ekor lembu, ataupun satu orang untuk satu ekor kambing, 7 orang untuk satu ekor lembu. Dan ini merupakan salah satu amanah daripada baginda Rasulullah, bahwasanya kita sebagai umat Islam yang taat dan takwa kepada Allah, yaitu melaksanakan salah satu ibadah, yaitu kurban di setiap 1 tahun sekali di Idul Adha. Nah, tentunya kurban ini kan merupakan salah satu pekerjaan ibadah dari setiap muslim yang memang dia sudah punya kemampuan untuk mengorbankan 1 ekor kibas atau 1 ekor kambing. Karena pada zaman Nabi Ibrahim ini, itibar ini diambil dari masa Nabi Ibrahim, bukan masa Nabi Muhammad. Karena Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya ilmu tauhid. Dan kisah ini banyak dikisahkan di kitab-kitab, juga banyak dikisahkan. Bahkan sekarang saya ada melihat itu di animasi TV, itu ada dikisahkan Nabi Ibrahim dikala beliau menyembelih anaknya yang namanya Nabi Ismail. Dan ini erat hubungannya dengan yang namanya haji. Karena kalau sebelum-sebelumnya, sebelum ada yang namanya kasus COVID-19 ini, atau Corona atau COVID-19 namanya, itu seluruh dunia berkumpul di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, namun pada tahun ini kalau saya tidak salah agak dipending ya untuk ibadah haji, ya kan? Dipending untuk ibadah haji karena ada pandemi Corona, untuk mengantisipasi daripada menyebarnya pandemi Corona tersebut. Nah, namun ini harus menjadi satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Mungkin bagi orang yang sudah mampu dengan keuangannya, tapi kadang-kadang di usianya dia tidak sampai kepada haji yang dia inginkan. Karena kalau tidak salah saya dengar, kalau mendaftar haji 20 tahun ke depan, ya kira-kira seperti itu ya, 20 tahun ke depan baru kita mendapat 1 kuota untuk berangkat ke Tanah Suci. Beda dengan Haji Plus, itu mungkin 100 juta lebih biayanya.
Jadi kalau kita simak secara umumnya, kita teliti dan kita telaah, sementara ibadah itu, rukun Islam itu kan ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, kedua mendirikan sholat, ketiga berpuasa di bulan Ramadan, keempat zakat fitrah, dan kelima menunaikan ibadah haji. Jadi kalaulah ada beberapa bahkan banyak orang yang belum mampu dengan keuangannya, meninggal dunia di akhir hayatnya, dia belum bisa melaksanakan haji, ini kan kesannya ibadahnya belum sempurna. Nah begitu juga yang dia sudah mendaftar haji, sungguh pun ada bahasa di sana, yang penting niatnya, namun dia belum kesampaian, dia sudah mendaftar bahkan sudah membayar 20 tahun kemudian, sebelum 20 tahun dia sudah dipanggil oleh Allah, berarti kan belum sampai dia ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah hajinya. Jadi kalaulah beberapa orang, bahkan banyak orang yang fakir dan miskin, sementara dia kuat dalam taat dalam beribadah, takwa dia kepada Allah, namun tidak punya kemampuan untuk berangkat ibadah, memberangkatkan dirinya melaksanakan ibadah haji, dengan ketidakmampuannya seakan-akan kan tidak adil di sini. Kesannya Tuhan itu tidak adil kepada orang yang fakir dan miskin. Kesannya Allah Ta'ala itu tidak adil kepada orang yang belum mampu melaksanakan ibadah haji. Sementara Allah itu maha adil, maha kuasa, maha mulia. Nah, kalau kenyataannya seperti ini kan jangan sampai di dalam benak kita itu sungguh pun tertanam seakan-akan Allah tidak adil. Ayo coba kita kupas, kita buktikan bahwasanya Allah Ta'ala itu maha adil. Ini sangat erat hubungannya dengan kurban di bulan di Idul Adha ini, sangat erat hubungannya. Sangat erat hubungannya kurban itu dengan ibadah haji, karena di Mekah pun kalau yang setahun-tahun sebelumnya itu dia dikala melaksanakan haji di sana, dia juga melaksanakan kurban. Nah kurban ini secara syariatnya itu mengeluarkan sebagian dana kita belikan 1 ekor kibas ataupun kambing, lalu disembelih, disebutkan nama yang berkurban, udah, kemudian dibagi-bagikan kepada kaum muslimin dan muslimat di daerah sekitar yang dilaksanakan kurban. Namun apakah sebatas itu secara syariatnya? Nah secara hakikatnya seperti apa? Karena itibar ini diambil dari dikala Nabi Ibrahim mau mendirikan Ka'bah. Itu ratusan ekor kambing, ratusan ekor unta, ratusan ekor kuda dia sedekahkan, dia infakkan kepada yang namanya kaumnya pada saat itu, supaya apa? Supaya dia mendirikan Ka'bah itu bisa berdiri dengan tegak. Dia korbankan itu semua, hartanya, bahkan sampai mungkin ratus ribuan ekor kambing, unta, kuda dan sebagainya, namun tidak juga bisa berdiri. Ini sangat erat hubungan kan? Jadi kalau nanti kita berkurban, kita tahu mana syariatnya dan kita tahu makna hakikatnya. Artinya supaya kurban kita yang kita laksanakan tadi hablum minallah wa hablum minannas, benar dia dulu di hadapan Allah dan kemudian benar di hadapan manusia.